Minggu lalu kita telah melakukan praktikum untuk koneksi yang ini ya, dari IPB, kemudian Telkom, kemudian Pangrango ya. Jadi kita sudah membuat koneksi IPB melalui ISP, satu ISP, single ISP, yaitu ISP Telkom ya. Jadi kita bisa menghubungkan antara IPB dengan Pangrango ya, melalui ISP Telkom. Nah, tapi karena minggu lalu kita hanya memiliki satu ISP, nah sehingga koneksinya kemarin kita menggunakan static route dan default route ya, untuk Telkom dengan Pangrango maupun Telkom dengan IPB ya. Nah, untuk minggu ini kita tambahkan satu provider. Di sini ada Indosat. Nah, jadi IPB ini sekarang terkoneksi secara multi-home ya, melalui dua ISP, yaitu ISP 1, ISP Telkom, kemudian ISP yang kedua adalah Indosat. Seperti ini ya. Kemudian di belakang customer lain dari Indosat, di sini ada contohnya STIF misalkan ya. Ini sekolahan di depan Vokasi ya, di depan Silebende, di sini ada. Nah, karena IPB sekarang koneksinya sudah multi-home, maka routingnya kita menggunakan routing dinamis ya, yaitu menggunakan BGP. Kemudian antara dermaga dan Telkom, nah juga kita ubah nanti ini menggunakan BGP. Ya. Kemudian lagi apa? Nah sekarang bagaimana ketika Indosat misalkan di sini sudah mendapatkan informasi routing terkait dengan IPB, bagaimana informasi IPB ini diteruskan di lokalnya Indosat ya? Nah, dari router R1 Indosat, bagaimana diteruskan ke router R2 informasi routing yang diperoleh? Nah, maka di sini menggunakan metode redistribute ya. Jadi diredistribusikan ke IGP ya, ke OSPF. Nah, tapi yang IPB di sini menggunakan metode yang lain, yaitu dengan apa namanya, menggunakan internal BGP ya. Jadi untuk menghantarkan informasi routing yang diperoleh oleh CB ini menggunakan iBGP. Nah, tadi kan di kuliah kita punya dua solusi ya untuk meneruskan informasi routing. Ini tadi ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Jadi kalau B mendapatkan informasi tentang A, maka bagaimana E agar tahu tentang A? Maka bisa saja solusi yang pertama adalah dengan melakukan redistribute ke dalam IGP, ke dalam OSPF atau RIP ya. Nah, tapi opsi yang lain adalah menggunakan iBGP. Seperti ini ya. Nah, walaupun rekomendasi solusi adalah menggunakan iBGP ya. Nah, tapi kita di dalam praktikum kita coba terapkan dua-duanya ya. Yang redistribute kita terapkan di Indosat, kemudian yang iBGP kita terapkan di IPB dan di mana ini? Di Telkom nanti ya. Oke. Nah, jadi teknisnya kita tambahkan router R1 Indosat ya. Ini yang baru nih, ada 4 ya, router R1 Indosat, R2 Indosat, kemudian router STIF, dan PC STIF ya, kita tambahkan. Prosedur menambahkannya nanti ada di rekaman rekaman yang tadi pagi ya, nanti saya share di dalam Evita ya. Oke, kita coba review ya, apa yang dilakukan di setiap router ini. Kita lihat di R1. Nah, ini R1 Indosat, kemudian R2 Indosat. Ini kita menggunakan apa namanya? Menggunakan mikrotik ya. Nah, ini menggunakan mikrotik. Jadi kalau kita lihat, pertama kita lihat IP address saja.
IP address print ya. Oke, di router Indosat, di sini ya. Nah, kita konfigurasi IP, ini IP-nya. Nah, kemudian Indosat ini IP-nya misalkan di sini 200 200 200 di 0124 ya. Kalau kemarin IP Telkom itu 100 100 ya. Nah, jadi setiap AS ini punya IP sendiri-sendiri ya. Nah, di sini Telkom tentu dia sebagai AS, IPB ini sebagai AS ya. Kemudian Indosat sebagai AS. Dia masing-masing memiliki IP mandiri seperti ini. Izin sebentar ya. Oke, baik ya, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi kita lihat di R1, ini sudah dikonfigurasi IP-nya, demikian ya. Ini IP versi 4, kemudian IP versi 6-nya. Nah, teman-teman bisa cek juga. Ini ya. Ini untuk IP versi 6-nya. Nah, berikutnya yang perlu kita konfigurasi adalah routing ya. Di sini menggunakan routing OSPF. Nah, routing OSPF ada routing untuk IP versi 4, ada IP versi 6 ya. Jadi berbeda protokol ya. Sama seperti RIP ya, ada RIP IP versi 4, ada RIP NG ya untuk IP versi 6. Nah, di sini juga demikian ya. Jadi untuk OSPF, nah pertama kita cek dulu routing OSPF instan ya. Jadi proses atau daemon dari atau service dari OSPF ya. Kita bisa cetak. Nah, yang perlu kita konfigurasi dalam OSPF, dalam instan atau proses OSPF, ini adalah router ID ya. Jadi kita pilih router ID-nya misalkan yang IP 200.265. Jadi ini sebenarnya tinggal set saja ya, tinggal set router ID. Router ID, gitu ya. Set router ID berapa? 200.200.200.65 seperti itu. Kemudian diupdatekan pada instan nomor 0 ini ya. Seperti itu. Oke. Jadi kita tinggal isi seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mengaktifkan instan, mengkonfigurasi proses OSPF, berikutnya kita advertise. Routing OSPF network ya. Yang kita perlu kita konfigurasi adalah ini ya. Nah, kita tambahkan ini networknya ya. Ya tentu
apa namanya, sintaknya, routing OSPF, apa namanya, eh, network, ya, kemudian add network, ya. Nah, networknya kita tinggal pilih, ya, misalkan tadi 64/30, network yang terhubung langsung tentu di sini, ya, ke router R1 Indosat, berarti ada 2. Kemudian kita pilih areanya adalah backbone, ya. Jadi seperti itu, ya, untuk konfigurasi OSPF, ya. Jadi pertama kita tentukan instannya tadi, aktifkan konfigurasi OSPF instan, kemudian kita advertise networknya. Kemudian untuk IP versi 6, SPF, nah ini menggunakan OSPF versi 3, ya, untuk routing IP versi 6. Ini juga demikian, ya, instant print. Nah, jadi kita tinggal update saja router ID-nya. Nah, berikutnya cara advertise untuk routing OSPF versi 3, OSPF versi 3, ini kita tinggal tambahkan interface, ya. Nah, adanya di interface, ya. Add interface, misalkan Ether 1. Nah, kemudian areanya backbone. Nah, jadi advertise-nya seperti ini saja, ya. Jadi kalau tadi advertise-nya per network, kita advertise. Kalau di IP versi 6, advertise-nya per interface, ya. Jadi konfigurasi areanya ada di interface. Nah, sehingga kita bisa lihat interface print, ya. Nah, jadi konfigurasinya nanti seperti ini. Kemudian R2 juga demikian, kita konfigurasi OSPF, ya. Nah, sehingga informasi routing nanti konvergen, ya. Print, ya. Nah, jadi kita akan dapatkan nanti informasi routing yang konvergen. Baik, saya kira ini ada beberapa yang belum kita konfigurasi, ya. Jadi mungkin lebih baik kita konfigurasi di sisi yang lain, ya. Di sisi ini tadi sudah dikonfigurasi, mungkin nanti perlu di-review lagi. Nah, kita lanjutkan saja konfigurasi di sisi Telkom, ya. Nah, di sini Telkom ini belum kita konfigurasi, ya. Nah, mungkin kita fokus di sini saja. Kita mulai dari antara DMG, antara Telkom dulu lah, ya. Telkom dengan Telkom, kita aktifkan IBGP, ya. Oke, ya. Nah, jadi teman-teman mungkin untuk praktikum kali ini disimak saja dulu, ya. Nah, karena kalau kita mulai dari awal, tampaknya nanti waktunya cukup panjang. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa lebih luang lihat dari video, ya. Oke, kembali, ya, kita ke konfigurasi BGP, ya, di dalam router, atau ini dulu lah, dermaga dengan Telkom, ya. Kita buka router Telkom, R1 Telkom. Ini biar terlihat. R1 Telkom, ya. Nah, kita belum menjalankan service BGP. Jadi pertama kita buat file konfigurasi BGP, password Zebra, kita simpan di /usr lokal etc
Quagga BGPD ya, .com. Oke, kalau sudah, kemudian kita aktifkan BGPD min root ya, kemudian min d min f / usr lokal etc quagga bgpd.conf ya. Kemudian kita lihat ada di port berapa BGP. Nah, BGP ada di port 2605 ya, 2606 kemarin OSPF ya, OSPF SIGD ya. Oke, kita telnet 2606 ya, telnet 127.0.0. Oke, sebelum kita lanjutkan, minggu lalu kita konfigurasi static root ya. Nah, static root dari Telkom ke IPB ya. Kemudian dari IPB ke Telkom ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita hapus dulu file konfigurasi yang lalu ya. Jadi kita 127.0.0.1 2601 ya. Kita hapus terlebih dahulu konfigurasi yang lalu. Kita lihat show IP root. Nah, ini kan ada static root ya. Kita kemarin buat static root. Jadi static root ini kita hapus ya, atau kita show run. Nah, kemarin kita menambahkan routing static ini ya, 2 ini. Nah, jadi kita hapus dulu. Kita masuk ke terminal, kemudian no IP root. Karena kita akan mengubah menjadi routing dinamis ya. 10.0/24 100.100.100.70. Nah, kita mau hapus ini ya. Kemudian static root IP versi 6 juga kita hapus. IP basic root (2001) AB /48, kemudian 2001. Ini kita hapus juga 68. Oke ya, jadi static root-nya kita bersihkan dulu. Kita simpan. Nah, sehingga kita bisa lihat show IP root. Dan ini sudah tidak ada lagi static root yang mengarah ke IPB ya. Nah, karena kita akan replace semuanya menggunakan routing dinamik ya, dynamic routing seperti itu ya. Kita exit dari sini. Kemudian kita telnet ke 2605 ke BGP. Passwordnya Zebra. Kemudian kita berikan nama, hostname, BGP ya, BGP R1 Telkom, R1 Telkom. Oke. Nah, konfigurasi BGP bagaimana ya? Kita mulai dari perintah router BGP. Router BGP kemudian diikuti dengan IS number. Ini adalah Telkom ya.
Jadi AS number-nya 7713. Router BGP 7713. Telkom, ya. Oke. Nah, setelah kita aktifkan BGP dengan AS number 7713, kemudian kita tambahkan, kita bentuk peer, ya. Nah, kita bentuk peer. Nah, di sini istilah peer neighbor, ya. Kita tambahkan neighbor. Neighbor BGP dari R1 Telkom adalah router dermaga ini, ya. IP-nya 100.100.70, ya. Kemudian kita definisikan remote AS. Remote AS-nya adalah IPB, ya. Remote AS IPB adalah 17.17553. Oke, ya. Ini neighbor yang pertama. Kemudian neighbor berikutnya adalah IP versi 6, ya. 2001 100 168 2. Remote AS 17553. Oke, ya. Nah, jadi dari Telkom di sini sudah membentuk neighbor relationship, ya, membentuk peer dengan router dermaga, ya, melalui IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah advertise network. Advertise network, pertama kita aktifkan address family, ya, karena di sini ada dua network. IP versi 4 ada dua protokol, ya. Ada versi 4 dan IP versi 6. Pertama kita masuk ke dalam IP versi, oh ini 6, ya. IP versi 6 dulu, ya, tidak apa-apa, ya. IP versi 6, kita aktifkan neighbor, activate, ya. Nah, kita aktifkan neighbor 68:2. Nah, baru kita advertise networknya. Network siapa yang di-advertise? Ya tentu networknya Telkom, ya. Telkom meng-advertise IP versi 6-nya, yaitu 2001 100 100, ya, //48. Nah, ini yang di-advertise oleh Telkom ke IPB, ya. Oke. Nah, berikutnya IP versi 6-nya hanya satu, ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke address family IP versi 4, ya. Address family IPv4, neighbor-nya ini, ya. Kita aktifkan, activate, kemudian network IP versi 4, ya, yaitu 100, IP versi 4-nya Telkom. Di kosong, masnya, subnet masnya 255.255.0, 124, ya. Oke. Berarti sampai sini kita sudah membentuk peer, ya, dengan dermaga, ya. Kita exit, ya. Kita simpan, gitu, ya. Kemudian kita bisa menampilkan
show IP BGP summary misalkan ya. Nah, ini show IP BGP summary. Jadi kita lihat di sini ada dua neighbor ya. Kemudian ada version V ya, V-nya versi 4. Kemudian ada AS, ada remote AS-nya ya. Kemudian ada message receive, message send ya, tabel version. Kemudian ada in query, out query ya. Nah, kemudian di situ ada state ya. State-nya di situ aktif ya. Nah, yang diharapkan state terakhir itu adalah establish ya. Jadi di sini statusnya masih aktif, masih belum establish ya. Oke, karena di satu sisi kita belum konfigurasi ya di router Darmaga. Oke, baik, kita sekarang masuk ke router Darmaga. Nah, sebelumnya saya show run dulu. Konfigurasinya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang ke router Darmaga. Router Darmaga. Nah, di router Darmaga di sini sudah aktif atau belum BGP-nya ya. Net start. Nah, BGP-nya ini sudah aktif ya, 2605 ya. 2605 ini sudah aktif ya. Jadi kita bisa telnet langsung ya. Nah, tadi pagi sudah diaktifkan. Telnet 127.0.0.1 2605. Nah, ini sudah ada BGP router Darmaga ya. Nah, kita lihat konfigurasi yang sudah ada di sini. Ini router IPB ya, AS number-nya 17553. Nah, di sini sudah ada konfigurasi. Nah, kita lihat ada dua neighbor, ada dua peer ya. Peer-nya kalau kita lihat ini adalah IP dari router IPB juga, tapi router CB ya. Maka kita lihat remote AS-nya 17553. Jadi antara router BGP AS number yang didefinisikan, ini kan router BGP 17553 ya. Kemudian dengan remote AS-nya sama ya. Nah, maka artinya dua neighbor yang kita buat ini, yang ada di sini, ini kita sebut dengan internal BGP ya. Karena AS number-nya sama ya. Kalau di Telkom tadi kan berbeda ya. Di Telkomnya 7713, remote AS-nya IPB ya. Nah, ini eksternal BGP. Oke. Nah, jadi konfigurasi yang ada di dalam router Darmaga ini yang sudah ada adalah internal BGP ya, ke sini ya. Jadi routing BGP tapi masih dalam satu AS. Nah, sekarang kita tambahkan eksternal BGP dengan Telkom ya. Nah, config. Kemudian kita masuk ke dalam BGP, router BGP 17553. Kemudian kita definisikan seperti tadi ya, neighbor dari router Darmaga, ada router Telkom, IP-nya 100.100.100.69. Remote AS-nya Telkom 7713. Nah, berarti ini adalah eksternal BGP ya, bukan internal BGP. Neighbor IP versi 6 ya, kita masukkan 2001 100 berapa? 68
double colon 1, ya. Dan remote AS 7713. Oke ya, sudah ya. Oke. Nah, kemudian tinggal kita advertise ya. Nah, tapi kita lihat sepintas ini untuk IP versi 4, network IPB ini sudah di-advertise ya. Network IPB sudah di-advertise. Kemudian untuk IP versi 6, networknya juga sudah di-advertise, hanya belum di-activate ya. Neighbor yang baru ini belum di-activate. Tapi networknya IPB ini sudah di-advertise. Jadi kita tinggal activate saja. Address family IPv4, nah, tinggal diaktifkan saja karena advertise-nya sudah ya. Activate. Jadi perintah networknya sudah dilakukan ya. Kita bisa lihat di atas, network 192.168.10.0/124. Itu sudah ya. Jadi kita tinggal exit saja. Kemudian address family, IPv6. Kemudian kita aktifkan neighbor yang baru ini. Aktifkan. Oke, kita simpan do WR. Kemudian do show run. Nah, sekarang kita lihat di sini neighbor-nya IP versi 4 ada 2, IP versi 6 ada 2 ya. Ada 2 iBGP, ada 2 eksternal BGP ya. Nah, jadi ini saya tulis ini adalah eksternal BGP gitu ya. eBGP ya. Oke. Nah, coba kita lihat statusnya ya. Statusnya saya lihat di router Telkom. Nah, di show IP BGP summary. Nah, sekarang statusnya di sini state-nya sudah established ya. Ini sudah established. Nah, cirinya di sini kita lihat di up down-nya, di sini sudah ada timer ya. Di bagian up down ada timer ya. State-nya di situ tidak terlihat ya. Tidak ada tulisan. Ini statusnya established ya kalau kita lihat seperti ini. Jadi kita lihat di situ message receive-nya, message send-nya itu sudah ada jumlah pesan yang dikirimkan, yang diterima sudah ada ya. Jadi sudah established. Kita bisa lihat show IP BGP. Ini untuk melihat tabel BGP ya. Nah, ini tabel BGP. Nah, jadi di router Telkom sekarang sudah mendapatkan informasi ya. Informasi tentang apa ini? Tentang IP 192.168.10.0 dan IP-nya Indosat ya. Nah, karena tadi pagi ini kita sudah melakukan routing, jadi Indosat dengan IPB, kemudian oleh IPB diteruskan oleh CB ya, diteruskan melalui iBGP ke Dermaga, kemudian ini nyambung lagi ke sini ya, lewat iBGP, ini diteruskan. Oke, nah jadi routingnya ini sudah sampai ya, sudah sampai ke Telkom ya. Jadi routing dari mana? Dari Indosat ya. Kemudian di ujung di sebelah sana di kanan itu ada pad ya. Itu yang disebut dengan lintasan atau AS-pad ya. Nah, jadi kita lihat di sini untuk menuju ke 200.200.200.0, maka pad-nya adalah 17553 atau IPB, kemudian baru sampai ke 4761. Jadi untuk menuju ke IP 200, maka dari Telkom akan melewati 2 AS, yaitu 17553 dan 4761. Sementara ke 192.168.10.0 itu melalui 17553. Oke, ini di sisi Telkom ya, sudah oke. Kemudian tentu di sisi Dermaga juga harusnya sudah lengkap juga ya. Kita bisa lihat di router Dermaga. Kita bisa lihat di sini.
So IP BGP. Ini juga sudah lengkap ya. Jadi di router Dermaga di sini ada 100, ada 200, ada. Jadi semua IP dari ketiga AS ini sudah terbaca ya di router Dermaga maupun di router Telkom tadi. Kita lanjutkan. Kemudian Telkom dan Telkom R1 tadi sudah mendapatkan informasi routing. Kalau R2 tentu belum ya. Jadi kalau kita baca di R2, misalkan Telnet, kita Telnet Zebra, so IP route. Nah ini belum ada IP 200 ya. Jadi IP 200 belum ada. Jadi dari router Telkom dia tidak mengenali, belum mengenali IPB, juga belum mengenali Indosat ya. Tidak ada IP IPB, tidak ada IP Indosat ya. Oke. Nah, jadi kita sekarang bagaimana agar Telkom R2 itu mengenali atau mendapatkan prefix, ya, istilahnya prefix ya. Network ini biasanya kita kenal dengan prefix Indosat dan prefix IPB ya. Nah, tadi di sini di topologi ini dihantarkan melalui IBGP ya. Sebenarnya prosedurnya bisa juga seperti mana ini? Seperti Indosat ya, diredistribute ke OSPF. Itu bisa juga ya. Tapi kita pilih sekarang menggunakan IBGP. Kita coba R2 ya. Ini R2, oke. Pertama kita aktifkan terlebih dahulu. Kita buat konfigurasi terlebih dahulu ya. Konfigurasi minimum untuk BGP ya. USR lokal etc Quagga BGPD ya. BGPD min root min D min F / USR lokal etc Quagga BGPD conf. Kemudian kita remote ya, Telnet 127.0.0.1 2605. Oke ya. Kita berikan nama. Di sini hostname BGP R2 Telkom. Oke, sebelum kita lanjutkan, sebelum kita konfigurasi di R2 ya, R1 juga tadi baru buat clear itu arahnya ke dermaga ya, sementara ke R2 belum ya. Nah, jadi kita konfigurasi dulu di R1 ya, harusnya tadi ya. Kita ke R1 dulu. Ke R1 lagi kembali ya. Nah, ini mumpung masih di BGP, nah kita lanjutkan konfigurasinya ya. Konfigurasi IBGP ke R2 Telkom. Kita tampilkan dulu konfigurasi di R1 Telkom ya. So, Dusoran. Nah, ini kan baru koneksi ke Dermaga saja ya, ke IPB saja.
ke Telkom R2-nya belum ya. Jadi kita masuk kembali ke BGP, router BGP 7713, 7713, oke. Berikutnya kita buat neighbor-nya ke R2. 100.100.100.66. Oke ya. Remote AS. Nah, ini remote AS-nya ke diri sendiri ya, 7713. Ini kita sebut tadi sebagai internal BGP. Kemudian IP versi 6-nya juga demikian. 2001 100 100 64 64.2. Oke. Kemudian address family IPv4. Advertise-nya tadi sudah ya. Jadi kita cukup mengaktifkan saja ya. Neighbor ini activate. Kemudian address family IPv6. Neighbor-nya kita aktifkan. Ya, seperti itu. Oke, kita simpan. 2R. Nah, selanjutnya di R2. Di R2 aktifkan router BGP 7713. Nah, kalau di R2 ini baru ya, jadi kita konfigurasinya lengkap ya. Pertama neighbor-nya adalah 100.100.100.65. Remote AS 7713. Kemudian untuk neighbor IP versi 6 versi 1 100 164 1 7713. Kemudian address family IPv4 kita aktifkan. Activate. Oke, kemudian network. Nah, kita advertise. Network Telkom ya, yaitu 100 100 100.0/24 ya, 255 255 255.0. Kemudian address family IPv6. Neighbor-nya kita aktifkan. Ini IP-nya ada keliru ya. IP-nya ada yang keliru, kita keluar dulu, exit ya. Neighbor-nya ada yang keliru nih. Kita no dulu. Kemudian kita betulkan. Ini harusnya 64 ya, bukan 65 ya. 64 double colon 1. Kemudian kita ke address family IPv6. Kita activate. Kemudian kita advertise network IP versi 6 dari Telkom ya. /48.
Ya, seperti itu. Rasa sudah lengkap ya. Kita bisa lihat do Soran. Ya, tadi keliru ya, IP versi 6-nya, apa namanya, peer-nya ya. Nah, ini. Nah, kalau di Quagga di sini kita lihat BGP router ID ya. Dia otomatis setup menggunakan IP tertinggi ya, IP.73 ya. Kemudian neighbors-nya sudah betul ya. Ini IBGP. Oke. Nah, sekarang kita lihat do so run. Do so IP BGP. Do so IP. Kita lihat tabel BGP. Nah, di sini sekarang kita lihat ini sudah dapat ya prefix dari IPB dan Indosat ya. Nah, informasi-informasi yang ada di sini ini kita sebut dengan apa namanya? Atribut ya. Jadi ada atribut network, ada next hop ya, ada metric, ada local preference, ada weight, ada path ya, ASPath ya. Kita lihat seperti itu ya. Kemudian kita lihat di sini ada jalur-jalur alternatif ya. Ada jalur alternatif tapi jalurnya sama aja ini ya. Jadi menuju ke 10.0 next hop-nya sama itu ya, 70-70 juga sama ya. Oke. Jadi ada 3 prefix lah ya. Jadi ini kita lihat sudah lengkap ya. Jadi sampai Telkom di sini, Telkom sudah mengetahui tentang Telkom R2 ya, sudah mengetahui tentang 200-200 ini. Ya. Nah, sekarang tinggal kita coba ping ya. Nah, kita coba ping dari router ini, router STF ya. Nah, kita coba satu-satu ya, kita ping. Pertama, kita ping dari sini ke sini dulu ya. Nah, ke sini. Ke IP-nya, siapa ini? IP-nya CB ya. 200, 200, 200, 200, 200.70. Kita lompat dulu ya. Oke ya. Jadi ping ke CB, oke. Kemudian ping ke sini, ke Darmaga, 129, 192, 129. Nah, 129 time out ya. Nah, ini udah mulai terlihat ada problem ya. Ke 130. Oke. Nah, sebentar. Tadi ada yang terlewat di router Darmaga ya. Router Darmaga kemarin kita menambahkan default route ya. Nah, default route-nya coba kita cek. Jangan masih ada tadi belum dihapus ya. Kita telnet ke 26 1 Zebra Soran. Nah, ini masih ada default route ya. Jadi default route-nya dihapus ya. Karena sekarang dari router Dermaga menggunakan routing dinamis ya. Jadi kita harus hapus. Jadi no IP route, no IP route 0.0.0.0 slash 100.100.100.69. Hapus, kemudian no IP route
IP root, double colon, slash kosong, 2001. Kalau di Telkom tadi sudah dihapus ya, static rootnya. Hanya yang di dermaga ini terlewat. 68, double colon 1. IP versi 6-nya, Pak. Udah ke bawah. Oke, betul. Iya, terima kasih. IP fisiknya belum ya, tapi namanya. Sudah, sekarang coba kita lihat lusoran. Nah, ini sudah tidak ada ya. Nah, jadi kesalahan routing ini nanti problemnya bukan di IP root lagi ya. Nah, semoga coba kita cek lagi ya, apakah sudah bisa sekarang. Oke ya, jadi 130 ini sudah oke. Jadi dari sini ke sini sudah oke. Kemudian ke Telkom ya. Ke Telkom itu IP-nya 100 titik 100 titik 100 titik 69. Nah, ini timeout ya. Ke Telkom timeout. Kalau kita trace, trace itu adanya di trace root ya. Tool trace root ya. 100.100.100.69. Tadi ke dermaga sudah bisa. Dermaganya tadi kita perlu cek lagi ya. Dermaganya tadi juga 130 ya, bukan 129. 129 kita coba. Ya, 129 masih belum bisa ya. 129 masih belum bisa. Jadi ke sini masih belum bisa. Ke sini sampai, ke sini belum sampai. Oke. Nah, sekarang kita coba kalau dari Indosat ya, Indosat ke DMG. Dari Indosat R2 dari sini ya. Kita ping 100 tadi. 100 titik 192 ya. 192 titik 168 10 titik 129. Nah, ini juga timeout ya. Tapi ke 130 oke ya. Nah, jadi kita harus lihat di rute dermaga di sini ya. Apa yang menyebabkan dia tidak bisa mengembalikan ya. Kita lihat di router dermaga ya. Rute dermaga exit. Oh, ini sudah di zebra. Kita lihat show IP root. Show IP root. Show IP root. Nah, di sini ada problem ya. IP 200-nya hilang ya. IP 200-nya hilang. IP 200 di sini hilang. Tidak ada IP 200 ya. Kalau dari dari Telkom dia dapat, tapi dari Indosat dia tidak dapat. Nah, di sini tidak dapat ya. Oke.
Nah, kemudian kita coba cek di CB. Di CB, IP root print 200 ada ya. Di CB ada 200. Di CB di sini 200 ada, di sini hilang. Di Telkom tadi kok ada ya? Di Telkom R1 seorang. Show IP root. Nah, di sini juga tidak muncul ya. Jadi IP 200 hilang, tapi tadi di BGP ada. Coba kita lihat ke BGP. Oke. Di sini tadi ada show IP BGP. Oh, sekarang hilang ya. Sekarang hilang. Tadi ada ya. Coba kita lihat lagi di R2. Nah, tadi kan ada 200 nih ya. Masih ada di screen ya. Nah, coba kita cek lagi. Apakah sekarang masih ada? Show IP BGP. Hilang juga ya. Jadi 200 hilang ya. 200 prefixnya hilang ya. Jadi 200 hanya ada di CB saja ya. Coba kita lihat di CB di sini. Kita lihat show routing BGP peer print. Nah, ini BGP peer-nya di sini ada ke Indosat, ada ke IPB ya. Coba kita lihat yang CB ini. CB ini remote address-nya ke 129, jadi ini internal BGP-nya establish ya. Kemudian kita coba lihat routing BGP advertise. Apa yang di-advertise? Kenapa bisa tertinggal advertisement print? Kenapa bisa tertinggal yang 200 tadi? Nah, kita lihat di sini. Ini kan peer 1, peer 2, peer 3, peer 4. Ya. Nah, kita lihat di sini ke peer 3, di sini advertise dia 200 ya. 200 dia advertise ya. Nah, sebenarnya dia advertise. Kenapa dia nggak dapat tadi? Dia advertise tuh 200. Dia advertise. Dia advertise, tetapi ke peer 3 ya. Peer 3 itu yang ini. 129. Oke. Next hop-nya. Nah, kita perhatikan next hop-nya. Next hop-nya 69. Next hop-nya 69. Next hop-nya 69. Betul ya. Dia advertise ke sini. Sekarang coba kita lihat router Darmaga kembali. Router Darmaga. So IP root tidak ada ini ya. Kita ke IGP. So IP BGP.
Oh, sekarang sudah ada ya. Nah, tadi hilang, sekarang sudah ada ya. Sekarang sudah ada, next hop-nya 69. Oke, sekarang sudah ada ini. Ini sudah ada di sini ya. Next hop-nya 69. Nah, ini yang problem di sini ya. Next hop 69 ini, 69 kan berada di ini router Darmaga ya. Router Darmaga. Dia mau menuju ke IP 200, next hop-nya ini. Harusnya kan next hop-nya ini ya. 192.168, 130 seharusnya next hop-nya. Tapi next hop-nya lompat ke sini ya. Nah, jadi di dalam internal BGP, iBGP itu tidak mengupdate informasi next hop. Next hop-nya harusnya internal network ya, atau network yang terhubung langsung harusnya. Jadi network yang melekat pada dirinya. Seharusnya demikian ya. Nah, tapi kita lihat di iBGP tadi, dia next hop-nya lompat. Nah, itu yang bisa menjadi penyebabnya ya. Coba kita lihat di R1, R2 ya. Kita lihat di R2. Atau lihat di R1 dulu. R1 tadi belum muncul. Nah, ini juga tidak muncul ya. Di R1 tidak muncul. Kemudian di R2 coba kita lihat. Nah, di sini juga tidak muncul ya. Nah, tapi sepintas tadi kita menemukan ada problem di R1 terkait dengan next hop ya. Nah, untuk ini kita bisa tambahkan ya. Kita bisa tambahkan di dalam BGP, kita tambahkan ya. Oke, di sini saja ya. Terminal, router, BGP 1755 Telkom ini ya. Ini Telkom sorry. Dermaga dulu. Router Darmaga. Ini kita router BGP 17553. Oke, betul. Dermaga ya, IPB ya, 17553. Nah, kita aktifkan next hop. Kita aktifkan, harusnya ada next hop self ya, sebentar. Sebentar ya, informasinya di mana ya? Bukan ya. Bukan juga ya. Nah, sebentar ya. Kita cari dulu informasi sebentar.
Oke ya. Kita lihat lagi do so run. Nah, jadi untuk yang internal BGP kita tambahkan dengan next hop self ya. Jadi kita lihat di sini yang internal BGP 117.553 berarti kita tambahkan neighbor 192.168.10.130. Nah, sini next hop self ya. Nah, tujuannya adalah agar memperbaiki informasi next hop tadi ya. Next hopnya agar tidak nyebrang ke next hop, ke hop yang berikutnya ya. Jadi kita tambahkan next hop self ya. Kemudian untuk yang API versi 6 juga demikian. Kita tambahkan versi 6-nya berarti 2001 100 100 68 double colon 1 ya. Next hop self. Oke, kita simpan dulu. Do write. Begitu juga di router apa itu? Router CB ya. Nah, di router CB. Router CB juga demikian. Router CB untuk peer internal BGP ya. Oke, ini peersnya ini ya. 192.168 sekian ya. Coba kita lihat. Routing BGP peer print detail. Nah, di sini kita tambahkan dengan, nah di sini ada opsi next hop choice ya. Nah, jadi untuk peer 3, ini kan internal BGP ya. Ini di IPB nih, router CB ya, 17553 berarti ini internal BGP. Nah, kita paksakan agar, kita buat agar next hop-nya ke diri sendiri ya. Next hop self tadi ya. Nah, jadi kita perlu update di sini. Perlu set ya. Routing BGP set. Nah, gitu ya. Set next hop choice. Next hop choice. Isinya adalah for self ya. Nah, di sini. Ini untuk numbersnya indeksnya ini 2 ya. 2 kemudian koma 3. Apakah bisa seperti itu? Bisa ya. Jadi 2 dan 3 ini sama-sama iBGP ya. Internal BGP kita next hop-nya kita perbaiki ya. Kita coba lihat print detail lagi. Nah, sekarang sudah for self ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat di router Dermaga apakah ada perbaikan. BGP Dermaga di sini do show IP BGP. Oke ya, sudah betul ya. Jadi kita lihat di sini untuk menuju ke IP 200.200, next hop-nya sekarang 192 ya. Sebelumnya dari sini menuju ke sini, next hop-nya ini ya. Sekarang dari sini menuju ke sini, next hop-nya adalah ini 130 ya. Nah, ini sudah betul ya. Nah, kalau ini sudah betul, apakah sembuh tadi ping-nya? Dari sini ya, apakah bisa ping ke 129?
Oke ya. Jadi ping ke 129 sudah bisa. 130 ya tentu lebih bisa ya. Nah, berarti dengan cara yang sama juga demikian. Jadi untuk internal BGP kita perlu menambahkan next hop self ya. Jadi di router Telkom juga demikian. Kita tambahkan di router Telkom. Ini BGP ya. Di Soran. Di Soran. Soran aja. Soran. Kemudian kita tambahkan router BGP 7713. Router BGP ya. Router BGP 7713. Oke, yang termasuk ke dalam internal BGP Neighbor 100 100.66 kita tambahkan next hop self. Kemudian untuk Neighbor 2001 100.100.68 double colon 2 aktifkan next hop self. 68 ya, betul ya? Bukan 68, sorry. 64. Ini Telkom ya, yang 7713. 64 double colon 2. Nah ini next hop self. Oke. Kita bisa lihat di Soran. Nah, seperti itu ya. Jadi yang IBGP saja ya, yang diberikan next hop self. Oke. Berikutnya di router R2 Telkom juga demikian ya. Kita tambahkan kita remote dulu. Zebra enable restoran. Oke ya, kita tambahkan di sini router BGP 7713 BGP oke 713 kemudian Neighbor oke ini hanya IBGP semua ya. Jadi kita 25 next hop self. Kemudian IP versi 6-nya juga sama 2001 100 64 semikolon 1 next hop self. Oke. Dusoran oke. Duso IPBGP oke ya. Jadi 200 sudah ada semua ya. Nah, jadi kita bisa cek sekarang ping dari ujung ke Telkom R2 ya. Telkom R2 berarti ping ke 100.100.100.66. Oke ya, sudah replay. Jadi dari ujung sini ke sini oke ya. Sekarang dari ujung ke ujung sini ya. Ke Pangrango ya. Berarti ping 100.100.129. Unreachable.
Unreachable, kenapa unreachable? Kita ping ke 73. Oke, bisa ya. Router Pangrango kita cek. R Pangrango. R Pangrango harusnya udah oke. IP root. Print ya. Kita cek. Sudah ada default root, sudah ada ya. Oke. Seharusnya sudah bisa ya. Dari STF ke sana. Network unreachable ya. Network unreachable. Coba cek lagi ya. 74 ya. 73 oke. 74 oke. 74 sudah oke. 74 berarti sudah sampai Pangrango ya. Kemudian 129 ya seharusnya sudah juga ya. Tapi statusnya unreachable, ya mungkin ada kesalahan di static root di Telkom ya. Coba kita cek sebentar. Di router Telkom R2. Ini to write, exit ya. Kemudian zebra, show IP root. Nah, ini routing statiknya di R2 terlepas ini ya. So run. Routing statiknya ya. Routing statiknya kurang di sini ya. Routing statik di R2. Seingat saya kemarin sudah dikonfig ya. Nah, kita tambahkan sedikit ya. Harusnya sudah ini kemarin. Config T, IP root ke IP root 100.100.128/28 ya. Gateway-nya adalah 100.100.100.74 gitu ya. Kemudian IP root 2001 100 100 128 /64 via 2001 100 172 :2 IP fisik ya. Ya. Dusoran kemarin mungkin nggak di backup ya, hilang lagi. Oke, kita cek lagi. Kalau sudah nyambung saya kira cukup ya. 129. Ya, sudah nyambung ya. Jadi kita sudah bisa ping dari ujung ke ujung ya. Ujung ke ujung sini. Nah, PC-nya kita nggak setting ya. Mungkin nanti teman-teman bisa setting lebih lanjut. Jadi sudah konvergen, ini sudah bisa akses ya. Nah, tapi ini masih PR ya, yang ini kita belum hubungkan. Jadi antara Indosat dan Telkom ini belum kita hubungkan ya. Dan status IPB saat ini di sini berperan sebagai transit AS ya. Tentu ini keliru ya. Jadi minggu depan kita lanjutkan bagaimana Indosat dan Telkom harusnya dia terhubung. Ini tadi belum sempat disetting. Kemudian bagaimana agar IPB tidak menjadi transit AS ya. Tapi dari sini kita sudah mengenal bagaimana cara meredistribute BGP ke dalam OSPF, kemudian bagaimana meneruskan routing menggunakan internal BGP. Nah, tadi ada kata kunci yang penting adalah ketika kita menggunakan iBGP, maka next hop itu tidak diupdate ya. Nah, sehingga kita harus ditambahkan, kita harus paksa
agar konfigurasi Nextshop atau gateway di force ke dalam self network, ya, ke dalam network yang terhubung langsung, ya. Jadi dermaga Nextshop-nya kalau menuju ke sini harusnya ini. Dari Telkom, dari sini kalau mau menuju ke sini, Nextshop-nya adalah di sini, ya. Seperti itu. Nah, saya kira cukup ya untuk praktikum kita pada sore hari ini. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya. Nah, teman-teman nanti berarti videonya ada dua part ya. Part yang pagi dan part yang sore, jadi digabung ya. Jadi teman-teman mungkin perlu melihat part yang pertama terkait dengan konfigurasi di sini. Ya. Nah, tapi tadi yang part yang sore kita sudah konfigurasi ini, kemudian juga membetulkan IBGP tadi ya, dengan menambahkan Nextshop self tadi. Baik, saya akhiri pertemuan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.